Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Segala puji milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan di atas semua agama walaupun tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Agama ini harus disampaikan kepada seluruh manusia menurut kemampuan. Tidak boleh didiamkan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat disebabkan karena mereka menyampaikan agama. Allah menyatakan kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia karena menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran dengan dasar iman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kalimat ini monggo kita pertahankan karena banyak penyelewengan di masyarakat. Mungkin disebabkan karena lemahnya keilmuan, lemahnya keyakinan. Sebagian orang tanpa sadar murtad. Sebagian orang tanpa sadar ternyata dia sudah keluar dari agama. Karena keyakinannya lemah. Mohon maaf. Seperti seorang yang mengucapkan kalimat selamat hari Natal. Itu artinya selamat atas kelahiran anaknya Tuhan. Apa ndak murtad? Memang kelihatan, oh itu kan untuk toleransi. Ini kan supaya orang-orang non-Islam itu tidak tersinggung. Mereka juga mengucapkan kepada kita selamat hari raya Idul Fitri. Kenapa kita tidak mau? Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia contoh yang Allah memberikan rekomendasi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah ini ada suri teladan, ada contoh yang terbaik bagi orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan banyak zikir kepada-Nya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Karena itu merupakan jalan keselamatan, menghidupkan sunnah, meninggalkan beragam kebid'ahan. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Perlu kami ingatkan, duduknya kita di rumah Allah ini tidak sama dengan duduknya kita di warung kopi. Walaupun mungkin di sana ada kuenya, ada jajannya, tapi juga di sini ada, Masya Allah, ada kuenya, ada makannya malah. Apa tidak double oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu
melewati kebun dari kebun surga, berhenti sebentar. Para sahabat menanyakan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Yang dimaksud dengan kebun-kebun surga itu yang mana? Maka Nabi menjawab, qala hilaqud dzikir, majelis-majelis zikir. Majelis-majelis yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama. Ada hikmah-hikmah, ada kalimat-kalimat yang berbobot, terutama dari firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Kita beruntung ya, walaupun mungkin masih diguyur hujan, tapi ternyata kita tidak patah semangat, tetap datang. Saya dari Al-Ikhlas itu langsung berangkat ke sini. Tapi memang Allah memberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Onok montore. Ada karunia dari Allah. Ayyuhal ikhwah, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, kita ini sudah lama ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Mereka adalah manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang dijadikan contoh oleh Allah untuk kita orang akhir zaman. Berapa tahun kita ditinggalkan oleh Nabi? Hampir 1.500 tahun. 1.445 atau 46 antara itu. Subhanallah. Kalau kita merenung ketika kita ditinggalkan oleh Nabi dengan para sahabat, yang tadinya agama ini masih murni, sekarang sudah tercampur dengan kesyirikan, tercampur dengan kebid'ahan, maraknya kemaksiatan di mana-mana, dan beragam permasalahan, sehingga agama ini sudah tidak murni lagi. Maka kita dianjurkan untuk mengembalikan kemurnian Islam. Sebagaimana analisis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu qariban wa sayaudu qariban kama bada' fatuba lil khuraba. Qila wa manil khuraba'u ya Rasulullah? Qala alladziina yuslihuna idza afsadan nas. Tolong masuk ya, masuk Pak. Masuk. Oh, masuk salat. Masuk, ya. Islam itu datang dengan asing. Nanti satu saat akan kembali asing lagi sebagaimana semula. Maka beruntung orang-orang yang terasing. Para sahabat waktu itu menanyakan, ya Rasulullah, siapa sih orang-orang yang terasing itu? Apakah orang Amerika? Apakah orang Rusia? Bukan itu yang dimaksud. Tapi orang-orang yang terasing itu adalah alladzina yuslihuna idza afsadan nas. Mereka yang selalu berbuat kebaikan sementara yang lain rusak. Mereka yang menegakkan tauhid sementara banyak kesyirikan ada di mana-mana, dan itu bukan dilakukan oleh non-Islam. Non-Islam sudah jelas, tapi banyak dilakukan oleh kaum muslimin, sadar maupun tidak sadar. Kemudian yang kedua, yaitu maraknya kebid'ahan. Maka Nabi menyatakan alladzina yuslihuna idza afsadan nas. Mereka yang tetap menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah, maka mereka itulah orang-orang yang terasing, orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang bakal selamat nanti, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
kembali, bagaimana cara kita untuk memurnikan Islam? Kami akan angkat beberapa tips untuk memurnikan Islam. Yang pertama adalah memurnikan tauhid. Itu yang pertama. 10 tahun Nabi berdakwah hanya menyampaikan tauhid. Beliau datang ke pasar-pasar. Bayangkan dia sendirian. Subhanallah, manusia terindah ini datang ke pasar-pasar, ke tempat orang-orang berkumpul. Mereka datang ke tempat orang-orang lain lagi haji. Walaupun hajinya enggak benar, tapi Nabi datang mengatakan, La ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat La ilaha illallah, engkau akan sukses dalam hidup. Terus Nabi menyampaikan dakwah. Penentangan terus menerus. Baik dari luar maupun dari keluarga sendiri. Karena di situ ada Abu Jahal pamannya. Ada Abu Lahab pamannya. Ada Abu Thalib pamannya. Orang-orang yang dekat kepada Nabi. Yang mana mereka ini semua ketika kelahiran Nabi, mereka bergembira. Termasuk Abu Thalib. Subhanallah, Allah memasukkan rasa cinta Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad SAW, walaupun tidak mendapatkan hidayah, tapi Nabi terus menyampaikan kalimat tauhid. Ingat kata Allah, La ilaha illallah khisni, wa man dakhala khisni amina min adabi. Kalimat La ilaha illallah itu merupakan bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman dari azab. Mentauhidkan Allah ini harus kontinu, harus konsen. Sebab kadang-kadang orang mungkin karena keadaan, mungkin karena permasalahan yang lain, akhirnya tidak mampu menegakkan tauhid. Dakwah pos tidak enak dengan tonggo sebelah. Kok KB mengucapkan selamat hari raya? Kenapa kita tidak mengucapkan selamat hari Natal? Apa tidak kesyirikan itu? Apalagi yang sekarang ditampilkan yang mengucapkan ini siapa? Tokoh-tokoh. Disebutkan ada beberapa tokoh ya, mungkin ada 7 atau 8 tokoh. Di antaranya Quraisy Shihab yang katanya pakar Al-Quran. Masa seperti itu? Kemudian kita lihat ketika Nabi berdampingan dengan orang-orang kafir, baik Nasrani maupun Yahudi pada waktu itu, apakah Nabi mengucapkan selamat hari Natal? Kalau itu memang benar, Nabi pasti mengucapkan. Tapi jelas nggak benar, penyimpangan. Tidak cukup dengan itu, pernah Nabi didatangi oleh orang-orang kafir. Ini saja Muhammad, timbang ruwet. Orang Arab ini berpecah belah. Kenapa kita harus bercerai-berai? Lebih baik kita bersatu saja. Apa kata Nabi? Coba, engkau menyentuh Tuhan kamu. Kalimatnya begitu, enak wis beres, urusannya beres. Engkau menyentuh mungkin Lata, Uzza, Manata, Hubal atau yang lain. Apakah Nabi terus mau dikusuk-kusuk? Nabi tidak. Bahkan turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampaikan Muhammad kepada orang-orang kafir, jelasin. Hai orang-orang kafir, kami bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Ditutup ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tegas masalah tauhid ini. Kita dianjurkan juga demikian.
Karena sekarang ini kan mulai luntur orang Islam. Dah enak wongnya api, kadang enter dan lain sebagainya. Musuh awak dah mengucapkan selamat hari Natal. Padahal kita tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Arahnya kepada kesyirikan. Sementara orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Walaupun sesaat mereka, hura-hura, senang. Enggak. Karena Allah sudah menyatakan di surah Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan dua keutamaan. Pertama, lahumul aman. Allah memberikan keamanan. Tidak ada nikmat setelah Islam ini kecuali nikmat aman. Dan di Indonesia ini termasuk ya, termasuk negeri yang aman. Kita bersyukur kepada Allah. Aman. Walaupun Anda punya kekayaan berlebih, punya kesehatan yang prima, tapi begitu nggak aman, nggak nyaman Anda hidup. Pakai duit, iya tapi nggak aman. Misalnya banyak malingnya, kan nggak enak. Atau mungkin ada pembantaian. Nah, orang yang mentauhidkan Allah, lahumul aman. Dia akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka di atas petunjuk. Subhanallah, ayat ini turun ya. Para sahabat ini kan paham. Dia mengatakan kalimat zalim. Ini berarti siapa yang tidak mendolimi diri sendiri. Akhirnya mereka sambil gelisah ya para sahabat ini. Merasa berat, dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang belum pernah mendolimi diri sendiri? Maka Nabi meluruskan, zalika laisa dzalik huwa innama syirk. Ala tasma'u qawlan Luqman libnih, ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bukan itu yang dimaksud, kata Nabi. Yang dimaksud kezaliman itu adalah kesyirikan. Tidakkah engkau mendengar nasihat Luqman kepada putranya, wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Maka hati-hati kita masalah ini ya. Masalah akidah ini. Tetap kita dianjurkan untuk bersikokoh. Walaupun ada orang mengatakan, ekstrim. Tidak toleransi. Tidak apa-apa. Nabi ini manusia paling toleransi. Tapi begitu urusan agama, lain. Lakum dinukum waliyad. Kita tetap berbuat baik kepada orang Nasrani, orang Yahudi, siapapun. Kepada hewan saja kita dianjurkan berbuat baik, apalagi kepada manusia. Tapi aneh ya, orang itu mencari celah. Di antara yang tidak perlu kami sebutnya, salah seorang tokoh mengatakan bahwa kita dianjurkan tetap mengucapkan selamat hari Natal. Buktinya ketika ada orang Yahudi mati, Nabi berdiri. Betul enggak? Iya, dalam riwayat. Waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, yang mati itu orang Yahudi. Iya, tapi kan dia manusia. Nabi tetap berdiri sebagai penghormatan. Tapi belum pernah Nabi mengatakan selamat hari Natal. Ini kesyirikan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memurnikan Islam ini kita dianjurkan mengembalikan semua urusan agama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana isyarat di dalam Al-Quran, fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbantahan tentang sesuatu urusan agama, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan kembalikan kepada filsafat, bukan kembalikan kepada rujukan khurafat. Sebagaimana yang sekarang dianggap ya lagi viral. Siapa itu Pak Nuruddin? Bahaya. Walaupun dia sudah sekolah di Al-Azhar 9 tahun. Seperti orang tidak paham tentang akidah. Tidak apa-apa, itu dimensi macam-macam dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Akhirnya membolehkan dengan kalimat selamat hari Natal. Kenapa dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Mengkhawatirkan sekali akidah orang ini. Dia membawa gerbong, Pak. Ini yang bahaya. Sementara masyarakat ini kan awam. Akhirnya mereka pokoknya norok buntek sudah. Oh, itu kiai ini kok Al-Azhar. Kalau itu ukurannya, sudes coba. Tegondi. Lebih tinggi tingkatannya. Kita lihat Ustadz Syafiq Riza Basalam 14 tahun di sana, tidak nanggung-nanggung. Di Medina, gelar doktor. Apakah dia mengucapkan kalimat aneh-aneh? Enggak. Ustadz Firanda bahkan diberi satu kemuliaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Bayangkan orang Indonesia asli. Di Masjid Nabawi, kan luar biasa. Apakah dia mengatakan bahwa membolehkan selamat hari Natal, Allah ada di mana-mana, apa seperti itu? Allah itu bersama. Tapi ini aneh, subhanallah. Maka kita dianjurkan untuk kembali kepada sunnah. Bagaimana cara menghidupkan sunnah? Nabi memberikan satu peringatan kerasnya. Sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, summa yamut, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya di tangan Allah. Nabi bersumpah. Tidak mendengar dari aku seorang pun dari kelompok Yahudi maupun Nasrani tentang apa yang aku diutus ke dunia ini. Kemudian orang itu mati. Apa kata Nabi? Illa kana min ashabin nar. Dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Begitu menyelisihi Nabi, pasti masuk neraka. Kecuali kalau orang itu bertobat. Kalau tobat diampuni oleh Allah. Allah ini maha pengampun, maha penyayang. Tapi kalau tidak tobat, mati seperti itu. Dengan keyakinan-keyakinan yang salah, apa tidak bahaya. Karena itu Anda harus melihat ya, rujukan-rujukan ustadz-ustadznya ini. Kalau dia rujukannya kepada salafus soleh, tidak apa-apa, siapapun yang menyampaikan. Kadang kan ada beberapa ustadz cara penyampaiannya kurang enak. Terus terang saja, ada yang kurang enak, tapi membawa bergom kebaikan, tak apa-apa. Kebenaran yang disampaikan, kita dengarkan. Ada lagi ustadz yang enak, retorika bahasanya Masya Allah. Tapi ternyata di situ akidahnya bermasalah. Tak boleh kita dengarkan. Tak perlu kami sebut, sampean sendiri yang tahu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk memurnikan Islam ini bagaimana caranya? Menghidupkan sunnah. Begitu kita menghidupkan sunnah, sunnah yang paling sempurna ya, yang harus kita praktekkan dalam keseharian. Yang pertama jelas masalah tauhid. Yang kedua masalah sholat, Pak. Masalah sholat ini jangan kita tinggalkan. Sholat di masjid, jangan di rumah. Karena ini sunnah Nabi.
Ini banyak orang-orang Islam tapi sholatnya di rumah. Ini menyimpang dari sunnah Nabi ya. Oh tapi kan tidak apa-apa Ustaz. Betul, tidak apa-apa. Tapi kan derajatnya jauh. Yang itu dapat 27 derajat sudah sampai ke surga. Ini sudah masih lari di tempat. Tidak benar. Coba kita lihat ke belakang. Kenapa para sahabat ini menjadi manusia-manusia mulia? Karena di zaman itu Zuhur dengan Jumat ini sama. Lain dengan di zaman sekarang. Sama lihat, Zuhur dengan Jumat jauh beda. Di masjid manapun, termasuk di Al-Hidayah misalnya. Jumat coba. Hanya beberapa orang saja. Di Al-Huda cuman mungkin beberapa saf. Begitu Jumat sampai keluar. Nah, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, subhanallah, antara Jumat dengan Zuhur itu sama, Pak. Tidak beda, ya sih gue. Karena itu Allah memberikan kejayaan. Kenapa? Karena mereka menghidupkan sunnah Nabi. Yang Nabi memberitahukan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua dari umatku ini dipastikan untuk masuk ke dalam surga. Kecuali orang yang menolak. Waktu sahabat menanyakan, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih orang yang menolak? Kenapa kok sunnah ini ditolak? Maka Nabi menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, menghidupkan sunnahku, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Barang siapa yang enggan menyelisihi sunnah, sholatnya selalu di rumah, tidak di masjid, sah, bukan tidak sah, Pak. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, kata Ibnu Mas'ud, mereka sudah berada di dalam kesesatan. Padahal sholat, apalagi tidak sholat. Allah. Barang siapa yang enggan, berarti dia menolak sunnah. Maka untuk memurnikan Islam ini, memurnikan kemurnian Islam, menghidupkan sunnah. Membiasakan apa yang dibiasakan oleh Nabi. Seperti Nabi melakukan di majelis taklim. Iya. Bahkan Nabi mengagungkan orang-orang yang berada di masjid mendengarkan kajian. Kemudian apalagi? Beliau belum pernah meninggalkan sholat malam. Para sahabat seperti itu. Ayo coba, hidupkan sunnah. Coba turut tok, Pak. Engkau air turu di kuburan. Karena sebentar lagi kita akan tidur lama di kuburan. Kenapa kita tidak bangun malam? Kenapa kita tidak puasa sunnah? Mangan kono, mangan kono. Kuliner sana, kuliner sini. Bener enggak? Oh, kita kan harus happy hidup. Keliru. Happy ya happy. Tapi begitu waktunya puasa sunnah, laksanakan. Ya minimal puasa Senin Kemis. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi apa? Puasa apa? Bukan Rejab, Pak. Ini sudah salah kaprah ya. Rajab ini memang bulan haram. Tapi Nabi tidak menyarankan untuk puasa. Ini kok aneh ya. Orang yang tidak pernah puasa ini kadang-kadang mereka puasa sunnah aja. Senin Kemis yang Nabi getol melakukan tidak dipraktekkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatakharra yaumal Isnin wal Khamis. Rasulullah itu getol, bahkan konti melakukan puasa Senin Kemis. Itu malah tidak dilakukan. Rejab yang hampir tidak ada, bukan hampir, tidak ada hadis-hadis yang sahih. Tapi itu dimunculkan oleh masyarakat ini. Aneh. Kenapa? Itu karena lemahnya keilmuan. Mereka tidak tahu tentang hadis-hadis sahih. Coba merujuk di kitab-kitab, nggak usah jauh-jauh, kitab yang mu'tabar seperti Riyadhus Shalihin. Apakah ada Nabi menganjurkan puasa Rejab? Tidak ada. Yang ada itu apa? Setelah Rejab? Sya'ban.
Itu malah yang kita kadang-kadang nggak poso. Coba rasakan ya, nanti poso sakban bu telung dino, bu limang dino. Nabi itu hampir seperti orang sekarang melakukan poso Rejab. Kalau puasa sakban, itu menghidupkan sunnah. Apalagi banyak lagi di antaranya beliau selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Bukan hanya dalam keadaan susah. Kalau kita kan umumnya tidak semua. Zikir lebih susah. Doa kalau sudah banyak masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam posisi apapun. Itu cara memurnikan Islam. Kita pun dianjurkan seperti itu. Jangan khawatir, Pak, karena kita sudah dianalisis bahwa umat Nabi Muhammad ini akan pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan yang bakal masuk surga. Yang lain enggak, walaupun nanti akan masuk surga, dikhawatirkan dia harus mampir dulu. Siapa itu? Ana wa ashabi. Aku dan para sahabatku yang jadi contoh. Mungkin timbul pertanyaan, enak yo para sahabat. Allah itu lebih tahu. Kita ini seandainya dihidupkan di para sahabat, belum tentu, Bapak. Mungkin dikhawatirkan jadi pengikutnya Abu Jahal. Karena Allah tahu persis, ini memang orang-orang istimewa. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga untuk memurnikan Islam ini, monggo introspeksi diri, kita melakukan ibadah ini harus ikhlas. Kelihatannya memang sederhana, kecil mungkin, sepele yang kita lakukan, tapi lillahi ta'ala itu akan dibesarkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang melakukan amalan-amalan yang berbobot seperti haji, umroh, bersedekah, luar biasa, berjihad. Tapi ternyata basicnya, berangkatnya tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Nabi menyatakan, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak melihat kepada kegagahan, kecantikan, ketampanan seseorang. Tapi Allah hanya melihat kepada hati dan amalan seseorang. Ditafsirkan diantaranya melihat keikhlasan seseorang. Ikhlas apa enggak? Karena Allah memerintahkan kita melakukan ibadah ini harus lillahi ta'ala. Di surah Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Karena itu monggo kita koreksi diri. Kita melakukan ibadah ini dilihat lagi. Karena Allah apa karena manusia? Kalau karena manusia, tunggu dulu. Tata hati ini. Kalau karena Allah, laksanakan. Harusnya seperti itu. Jangan sampai kita ini cuma payah saja. Melakukan ibadah berbobot, ibadah-ibadah besar, tapi berangkatnya tidak ikhlas, habba'an manthura. Seperti debu dihamburkan, tidak ada arti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tiga saja saya kira yang penting untuk diketahui bersama. Memurnikan Islam dengan memurnikan tauhid. Yang kedua, menghidupkan sunnah. Dan yang ketiga, melakukan ibadah. Harus lillahi ta'ala. Ikhlas semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh bapak-bapak, para hadirin. Ya, monggo. Salam.
Hmm. Hmm. Betul. Hmm. Oke, oke, bagus sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk memurnikan Islam, karena tantangan kita ini semakin berat, bukan semakin ringan, walaupun Allah memberikan banyak keamanan. Tapi yang jelas, betul apa yang ditanyakan tadi. Berat sekali. Apa yang harus kita lakukan untuk memurnikan Islam ini? Pertama, kita harus belajar agama. Karena minat orang belajar agama itu berkurang. Coba, orang cuman banyak ngobrol sekarang. Sampean lihat, di kafe-kafe sekarang kan buka kafe, buka ini, buka ini. Isinya apa sampean lihat? Ngobrol sana, ngobrol sini. Nggak berujung, nggak berpangkal. Gedabrus sana, gedabrus sini. Ini kekurangannya. Karena itu alhamdulillah dengan banyaknya majelis taklim ini, berarti kita lebih bisa memurnikan Islam. Karena apa? Karena kita belajar, kita mendengar. Di samping itu, kalau kita tidak tahu, jangan sok tahu. Kita dianjurkan untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ini perintah dari Allah. Tanyakan kepada orang yang mengerti. Tanya dalilnya, mana rujukannya. Tanyakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini yang berat, yang mungkin kita cuma bisa ngomong. Apa itu? Bersabar. Karena hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah darul bala, darul ibtila, tempatnya ujian. Sampai Allah sendiri mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang ujian, cobaan seperti ujian orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa malapetaka, mereka ditimpa beragam problem, kegoncangan. Sampai Nabi dengan para sahabat itu mohon kepada Allah, menanyakan, maka nasrullah, kapan sih datang pertolongan Allah? Maka Allah memberikan jawaban, ala inna nasrullahi qarib. Sabar dulu, kata Allah. Pertolongan Allah itu dekat. Cuman ini teori loh Pak. Tapi kita dianjurkan karena kita ada keilmuan. Bersabar. Kemudian sabar yang bagaimana? Dengan 3 cara. As-sabru fil ibadah. Kita bersabar di dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, as-sabru anil maksiat. Ini lebih berat lagi. Sabar menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Sabar terhadap takdirnya Allah ketika orang itu mendapat musibah buruk, tapi di situ ada hikmah. Nah, jadi untuk mengantisipasi cuma 2. Apa itu? Belajar ilmu agama, menimba di majelis taklim. Yang kedua, harus punya tameng yang kuat, yaitu kesabaran. Begitu saya kira. Sedikit kaitan dengan bulan Rajab tadi disinggung. Memang tidak ada dasar yang kuat dan ya belum pernah menemukan dasar yang kuat puasa Rajab. Tapi apa benar bahwa di bulan Rajab ini amal kebaikan dilipat gandakan dan kalau berbuat dosa juga dosanya dilipat gandakan? Karena bulan Rajab ini termasuk bulan haram yang dimuliakan. Itu makna dari bulan haram itu
kalau dimuliakan maksudnya apa? Ya. Iya. Apa memang amalan di bulan Ramadan itu Di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu dilipat gandakan, terus ada dasarnya ya. Kalau berbuat dosa, misalnya ada yang mengatakan bulan Rajab tidak oleh ngamuan, ya itu ayat khusus, tidak oleh ngamuan, marah dan pokoknya poinnya berbuat dosa dilipat gandakan ganjarannya. Kalau amal yang baik juga dilipat gandakan. Betul. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, benar ya bahwa betul bulan Rajab ini bulan haram. Kemudian bukan berarti kita tidak boleh puasa loh Pak, jangan keliru ya. Cuma penetapan di bulan Rajab ini tidak ada. Misalnya kita puasa misalnya, apa tidak berpahala? Berpahala, tapi bukan karena bulan Rajabnya. Tapi kita melakukan puasa sebagaimana praktek Nabi pada waktu itu ketika beliau nggak ada makanan, tapi memang belum makan ya. Kemudian Nabi tanya, apakah ada makanan? Lah, ilal ma. Tidak ada, kata istri-istrinya, kecuali air. Idzan ana shaim. Kalau begitu ya kami puasa saja. Itu menunjukkan bahwa puasa ini terserah, artinya boleh, apalagi di bulan, tapi tidak ada ketentuan. Nabi di bulan Rajab puasa terus, enggak ternyata. Tapi begitu sesekali beliau berpuasa. Nah, kemudian benar itu, kalau orang melakukan kemaksiatan dilipat gandakan di bulan. Begitu juga kalau dia melakukan kebaikan dilipat gandakan. Tapi jangan penetapan poso ini loh, penetapan yang tidak dibolehkan. Bukan berarti kita tidak boleh poso. Nah, jadi puasa boleh, aku ke poso kan. Tapi bukan karena bulan Rajab, karena memang dalilnya lemah semua. Yang ada dalil kuat ini adalah di bulan Sya'ban. Sya'ban ini Imam Bukhari, ya, Sya'ban ini sampai Nabi puasa sekitar 27 hari. Beliau hanya berhenti mungkin 3 hari atau 2 hari. Setelah itu sambung dengan Ramadan. Benar itu. Makanya orang-orang ini yang penting didudukkan permasalahannya. Bukan berarti tidak boleh. Jangan keliru. Kita tiba-tiba puasa sekarang boleh. Walaupun tidak di bulan Sya'ban, walaupun tidak di bulan Rajab boleh puasa. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi. Ya, saya kira. Okay. Yang lain, monggo. Kalau tidak berkaitan dengan Rajab, ada yang dinamakan sholat rawatib. Apakah menyebabkan? Karena memang sholat rawatib sendiri memberikan iming-iming berkaitan dengan dalil bahwa yang melaksanakan sholat rawatib diampuni dosanya sebanyak 7 kali. Siapa yang melaksanakan sholat rawatib akan memberikan syafaat kepada 700 orang keluarga. Ini salah satu dari dalil iming-iming. Iya. Otomatis ketika dijawab, masyarakat ini kan senang terhadap seperti ini. Apakah memang ada sholat rawatib yang dilaksanakan malam Jumat pertama di bulan hari Kamis dan malam? Ya, dari malam. Dilaksanakan pada maghrib sampai isya 12 rakaat. Apakah ini diajukan? Yang tadi iming-imingnya memberikan dosa bulan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang banyak ya ketimpangan di masyarakat karena mereka merujuk kepada beberapa kitab, di antaranya Daqa'iqul Akbar. Ini kitab-kitab yang sangat bermasalah ya. Kemudian banyak lagi di antaranya Tanbihul Ghafilin yang sekarang sudah diterjemahkan. Ini kitab bahaya sekali. Jangankan kelas itu ya, sampai kitabnya Imam Ghazali Al-Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, apa artinya Ihya Ulumuddin? Menghidup-hidupkan agama. Bagus. Tapi ternyata di situ banyak ketimpangan, terutama di bab ilmu. Kemudian di bab ibadah banyak sekali hadis-hadis yang palsu, hadis yang baik. Bayangkan kelas Imam Ghazali.
Akhirnya diperiksa oleh para ulama, di antaranya Abu Qudamah dan lain sebagainya, untuk menseleksi hadis-hadis ini, kemudian dipilah-pilah. Kemudian yang sahih diambil, karena dia ulama besar. Yang tidak sahih ditinggalkan atau dibuang. Terutama hadis-hadis Israiliyah. Apalagi yang terkait dengan fadilah amal seperti sholat raghaib. Ini sama sekali tidak ada dalilnya yang kuat. Bukan hanya dhaif ya. Maudhu, malah palsu ini. Dari mana ini? Sama dengan ini. Udlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu hadisnya palsu. Hubul waton minal iman. Nah, palsu. Tapi ini kan marak di masyarakat. Kemudian bagaimana kita merujuk? Sudah, kita nggak usah jauh-jauh. Kita merujuk kepada kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Beliau bermazhab Syafi'i. Lihat, coba. Apakah ada sholat raghaib? Kalau memang ada, beliau akan tampilkan itu. Nggak mungkin tidak. Qunut subuh saja tidak ditampilkan karena dhaifnya hadis ini. Apalagi sholat raghaib yang palsu. Tidak ada la aslala, tidak ada asalnya. Tapi inilah yang disebarkan di masyarakat awam sehingga mereka terkesima dengan iming-iming. Bayangkan dengan apa bisa memberikan syafaat 700 kepada keluarganya. Oh, luar biasa. 700 keluarganya. Ya. Keluarga kita berapa sih? Oh, ini kan luar biasa. Engkau oleh Pantale Suwargo, engkau oleh Gulingnya Suwargo. Itu semua penyimpangan-penyimpangan yang tidak ada dalilnya. Karena itu Al-Imam seorang ulama besar itu menyusun satu kitab ya. Itu ada 3 ya. Pertama hadisus sahih wal hasan. Kemudian dia menyusun lagi hadis dhaif. Dia menyusun lagi hadis maudhu. Coba, luar biasa. Saya lupa. Siapa itu yang ngetop sekarang? Imam Syekh Albani punya kitab seperti itu. Ada Shahihul Jami', hadis-hadis sahih dan hasan dikumpulkan menjadi kitab Jami'us Shahih wa Ziyadah. Walaupun ya dia bukan berarti nggak ada yang salah ya. Kadang-kadang dia juga namanya manusia, ada sedikit kekurangan. Kadang mendoifkan hadis ternyata menyohhikan di kitab yang lain ya, biasa menungso ya. Kemudian ada dhaif khusus ad-dhaifah. Kemudian ada lagi yang maudhu'ah. Nah, ini sebetulnya enak, cuman kita ini yang kurang ada minat baca ya. Cuma ngrungokno. Ya lek sing dirungokno genah. Kita ini sebetulnya harus punya filter. Enggak, ini bener apa enggak ada sholat raghaib? Apakah Abu Bakar pernah melakukan seperti itu? Enggak pernah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini merupakan penyimpangan dan Nabi memberikan satu peringatan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang amalnya tidak cocok dengan sunnah, maka raddun, tertolak, tidak akan diterima. Demikian saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, ini lupa saya.